Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi kita mengenai hidrolisis garam. Nah, contoh yang lainnya adalah pada garam CH3COOK. Nah, kita lihat di sini ketika senyawa CH3COOK ini kita larutkan di dalam air, maka apa yang terjadi? Di sini kita lihat terbentuk molekul CH3COOH. Kemudian ada ion Na+ ini yang dikelilingi oleh H2O. Kemudian ion OH-. Nah, di sini apa sih yang terjadi? Nah, apakah garam CH3COOK ini terhidrolisis? Nah, CH3COOK ini ketika di dalam air dia akan terionisasi sempurna sehingga menghasilkan K+ dan CH3COO-. Nah, kemudian untuk CH3COOK sendiri ini berasal dari anion asam lemah yaitu CH3COH dan kation yang berasal dari basa kuat yaitu KOH. Nah, sehingga di sini untuk K+-nya sendiri yang terbentuk ini merupakan asam konjugasi lemah, sedangkan CH3COO- ini sebagai basa konjugasi lemah. Maaf, ini asam konjugasi yang lemah, sedangkan yang CH3COO- ini sebagai basa konjugasi kuat. Nah, hingga yang akan terhidrolisis atau bereaksi dengan air adalah pihak CH3COO-. Nah, kemudian penjelasannya seperti apa? Jadi garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Nah, jadi untuk reaksi hidrolisisnya secara umum untuk garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat itu bisa dituliskan sebagai berikut, yaitu amin plus H2O menjadi asamnya lagi atau Ha plus OH-. Nah, kemudian untuk tetapan hidrolisisnya KH itu sama dengan konsentrasi Ha dikalikan konsentrasi OH-. Kita ingat kembali dari konsep kesetimbangan ya, di mana tetapan kesetimbangan itu adalah konsentrasi produk pangkat reaktan per konsentrasi untuk tetapan kesetimbangan sendiri adalah konsentrasi produk pangkat koefisien per konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Nah, karena di sini konsentrasi dari H2O itu sangat besar sehingga ini secara umum H2O-nya bisa kita abaikan saja, sehingga untuk nilai KH-nya adalah konsentrasi Ha dikalikan konsentrasi OH- per konsentrasi amin. Nah, kemudian untuk hubungannya dengan Kw dan Ka sendiri seperti apa? Kita ingat kembali bahwa Kw itu tetapan ionisasi dari air sendiri adalah konsentrasi H+ dikalikan konsentrasi OH-. Maka untuk reaksi disosiasi dari asam lemah, perolehan dari asam lemah, Ka-nya sendiri adalah konsentrasi H+ kalikan konsentrasi amin per konsentrasi Ha. Sehingga kalau kita turunkan Kw per Ka-nya berarti sama dengan konsentrasi OH- kalikan konsentrasi Ha per konsentrasi amin atau KH. Sehingga di sini untuk KH-nya sendiri bisa kita cari Kw per Ka. Nah, semakin lemah asamnya maka nilai tetapan hidrolisisnya semakin besar. Nah, kemudian untuk garam yang selanjutnya yaitu garam dari NH4CN. Di sini ketika kita larutkan di dalam air maka akan terbentuk di sini ada molekul H+, kemudian ada molekul OH-, ada molekul HCN, ada molekul NH3. Nah, apakah garam dari NH4CN itu terhidrolisis? Jadi untuk NH4CN ini ketika di dalam air dia akan terionisasi menjadi NH4+ dan Ca-. Nah, ini berasal dari garamnya sendiri itu berasal dari HCN yang merupakan asam lemah dan NH4OH dari basa lemah. Sehingga asam dan basa konjugasi yang terbentuk dari kedua molekul tadi itu sifatnya kuat sehingga kedua-duanya akan terhidrolisis. Kemudian bagaimana untuk sifat larutannya sendiri? Karena kedua ionnya baik kation maupun anionnya ini terhidrolisis. Nah, penjelasannya jadi garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah ini baik
anionnya maupun kationnya ini akan mengalami reaksi hidrolisis. Nah, jadi B+ dan X- ini akan mengalami hidrolisis membentuk basa dan asamnya kembali. Kemudian untuk tetapan hidrolisisnya ini bisa kita cari konsentrasi BOH dikalikan konsentrasi HX per konsentrasi B+ dikalikan konsentrasi X- dikalikan konsentrasi H2O. Sama seperti sebelumnya, karena konsentrasi H2O ini relatif besar sehingga ini kita anggap sebagai konstan. Konstannya nilainya konstan atau tetap, sehingga KH-nya sendiri adalah konsentrasi BOH dikalikan konsentrasi HX per konsentrasi B+ dikalikan konsentrasi X-. Sehingga kalau kita hubungan dengan Ka dengan Kb, maka di sini nilainya adalah untuk KH-nya sendiri adalah Kw per Ka dikalikan Kb. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan kation itu yang merupakan asam konjugasi dari molekul basa itu akan membentuk asam. Jadi kation-kation yang berasal dari kation yang merupakan asam konjugasi dari molekul basa ini selain ini ya, jadi yang bisa membentuk asam konjugasi itu hanya yang berasal dari basa lemah, karena tadi kita ingat bahwa asam kuat akan menghasilkan konjugasi yang lemah, basa kuat akan menghasilkan konjugasi yang lemah, sedangkan asam dan basa yang lemah akan menghasilkan konjugasi pasangan konjugasi yang kuat. Jadi untuk kation-kation seperti Na+, K+, dan Ca2+, yaitu kation yang berasal dari golongan 1A dan 2A ini, dia tidak akan mempengaruhi pH larutan kecuali untuk De2+. Sedangkan untuk anionnya sendiri, anion-anion yang berasal dari asam kuat, dia tidak akan mempengaruhi harga pH. Nah, oke. Kemudian untuk contoh soalnya di sini, pengelantang atau pemutih pakaian ini mengandung garam NaClO yang sangat reaktif sehingga mampu menghilangkan noda pakaian. Garam ini jika dilarutkan di dalam air maka akan bersifat, nah kita lihat kembali tadi dari penjelasan, NaClO ini dia akan terionisasi menjadi Na+ dan ClO-. Nah, Na+-nya sendiri ini berasal dari basa kuat. Nah, karena berasal dari basa kuat sehingga basa kuatnya sendiri adalah NaOH. Nah, di sini saya tuliskan NaOH. Sehingga kation yang terbentuk Na+-nya ini sendiri dia akan menjadi asam konjugasi yang lemah. Nah, sedangkan untuk yang ClO- ini sama, dia ini berasal dari ini berasal dari asam lemah, sehingga dia akan membentuk basa konjugasi yang kuat. Nah, sehingga yang akan terhidrolisis adalah pH ClO-. Nah, jadi untuk reaksinya nanti ClO- ditambah dengan H2O maka akan membentuk asamnya lagi, yaitu HClO plus OH-. Nah, karena di sini menghasilkan ion OH-, maka sifat larutan dari garam NaClO ini adalah sifatnya basa. Kemudian contoh yang kedua, nah kita bisa lihat di sini untuk garam dapur sendiri ini tersusun dari ion Na+ dan Cl-. Maka di sini basa pembentuknya sendiri adalah dari NaOH, ini masuknya basa kuat. Sedangkan untuk yang asam pembentuknya ini dari HCl, ini juga sifatnya asam kuat. Nah, karena kedua-duanya kuat maka
konjugasi yang terbentuk itu lemah sehingga tidak terhidrolisis, maka sifat garamnya sendiri adalah netral atau pH-nya sama dengan 7. Kemudian untuk NH4Cl sendiri ini berasal dari ion NH4+ dan Cl-, maka basanya itu berasal dari NH4OH, sifatnya lemah. Kemudian untuk yang HCl- ini berasal dari HCl, sifatnya kuat. Nah, kita ingat kembali bahwa basa lemah akan menghasilkan asam konjugasi yang kuat, sehingga dia akan mengalami hidrolisis membentuk H+, maka sifat larutannya ini adalah asam. Kemudian NaClO tadi sudah, kemudian NH42 kali SO4, ini berasal dari NH4+ dan SO4 2-, sehingga NH4+ tadi dari NH4OH sifatnya adalah basa lemah, dan SO4 2- itu dari H2SO4 sifatnya adalah asam kuat, sehingga nanti larutan yang terbentuk itu adalah sifatnya asam. Karena di sini NH4OH dia akan menghasilkan asam konjugasi yang kuat, yaitu NH4+ yang bereaksi dengan air atau terhidrolisis membentuk ion H+. Sehingga di sini bisa kita simpulkan bahwa sifat garam itu tergantung dari asam basa pembentuknya. Yang menentukan sifatnya itu adalah pihak yang kuat. Kalau misal pembentuknya adalah asam kuat dengan basa lemah, maka sifat garam yang terbentuk pastilah asam dan sebagainya.